Kita masuk dalam khotbah. Saya sangat menyukai apa yang disampaikan hambanya tadi. Itu tulisan daripada Rasul Paulus kepada kepada Timotius. Timotius itu adalah murid Paulus yang termuda. Ya, salah satu perkataan Timotius yang saya tidak pernah lupa. Pertama, Timotius 4 ayat 12. Dikatakannya kepada si Timotius ya, oleh Rasul Paulus. Karena Timotius adalah orang muda, nanti boleh buka itu. Kedua Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Ada 5 hal. Saya ulangi sekali lagi. Saudara dan saya masih orang muda. Saya masih setengah umur, 60 tahun. Saya minta sama Tuhan umur saya 120 tahun. Jadi saya masih setengah umur. Jadi masih muda saya ini. Saya nggak pernah merasa tua. Jadi saya ulangi perkataan ini kepada kita orang muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bayangkan ini bagi orang-orang percaya. Tidak sembarangan kawan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu pertama, yang kedua dalam tingkah lakumu, yang ketiga dalam perbuatanmu, keempat dalam kasihmu, dan yang kelima dalam kesetiaanmu. Ini jangan sampai lupa. Jika saudara masih menganggap masih muda, saya tetap berlaku perkataan ini kepadaku. Setengah umur baru saya. Ya, itu nggak bisa saya lupakan kalau Rasul Paulus berbicara tentang Timotius. Dan dalam khotbah ini yang sudah dimulai hambanya tadi dikatakan dalam 2 Timotius ya tadi ya. 2 Timotius, kedua Timotius 3 ayat 16. Ya, ada beberapa hal di situ yang dikatakan. Ya. Dikatakan di situ, saya ulangi membacakannya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, dan yang kedua menyatakan kesalahan. Saya ganti dengan menegor. Itu memperingatkan, menyatakan, menegor. Ya, tidak salah itu. Biar kita dapat merenungkan. Menyatakan kesalahan artinya menegor atau memperingatkan. Amin. Nah, jadi ini bukan merubah firman Tuhan, jangan salah ya. Firman Tuhan tidak pernah saya rubah, tetapi untuk memperjemahkannya agar kita bisa merenungkan secara benar. Itu yang kedua. Pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan atau menegur atau mengingatkan. Yang ketiga menyatakan kesalahan. Ya. Oh, yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan atau menegur, mengingatkan, yang ketiga memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan artinya ya kita sharing, ya kita khotbahi dia, kita kasih pengajaran sehingga dia bertobat, ya, untuk melakukan pertobatan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik, mengajar. Jadi ada berapa itu? Mengajar, menegur, sharing untuk mengkhotbahi atau melayani. Yang keempat mendidik. Ya, saya hanya satu bagian aja. Waktu kita tidak banyak. Saya memulai langsung dulu masalah menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu saya katakan tadi menegur dan menyatakan. Untuk mengingatkan. Jadi saudaraku, dari saya melihat saudara ada 4 orang di sini. Siapa dari 5 orang dari saudara di sini yang tidak bertato? Tolong angkat tangan dulu. Yang tidak bertato. Bertato juga. Bertato. Yang tidak bertato ada 2. Jadi saya lihat memang ada 3 bertato. Tunggu, saya sebagai firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada aku. Ya. Tubuhmu itu adalah baitku yang kudus. Ya. Tunggu, saya tidak langsung menghakimi saudara. Saya tidak berani menghakimi saudara, tetapi mengingatkan. Inilah menegur, mengingatkan, menegur,
menyatakan kesalahan. Nanti saya ingatkan kepada kita Yeskiel. Ini suatu Yeskiel yang nanti terakhir dari khutbah ini. Ya. Dikatakan kalau tubuhmu adalah baitku yang kudus, kita pelihara tubuh ini. Kita pelihara tubuh ini, kita tertib makan, tertib tidur, tertib berpikir, ya, jangan berpikir yang aneh-aneh, ya. Ya, bermimpi terus, berpikir bagaimana menang main togel, ya. Tidak satu pun manusia yang pernah saya wawancara menang main togel. Dari semua uang yang keluar dan yang masuk tetap minus. Makanya saya tidak mau. Pernah saya bilang, kalau ada yang menang main togel, tolonglah saya. Katakan sama saya mau bahas togel gitu. Ya, ini harus saya katakan ini karena masa-masa sekarang ini judi Singapura, judi Amerika dan sebagainya. Habis tikia, habis waktu yang aneh-aneh sampai menjelangkung pergi ke pusuk buit, ke si manuk-manuk dulu mertimbang, ya ke gua-gua dan sebagainya. Ya, kita harus jujur itu. Pergi bertanya kepada orang yang sakit jiwa, yang tidak pernah teratur makan dan tidur, tidak pernah mandi sikat gigi dan sebagainya, telanjang di tengah jalan, minta nomor ke sana, minta mimpi ke sana. Istrinya, adiknya, abangnya, bapaknya, opungnya dipaksa bermimpi. Untuk apa? Cari CK. Apa enggak senu, enggak gila itu? Nah, ini mau saya katakan kepada saudara-saudara. Tubuhmu ini adalah baitku yang kudus, termasuk di situ otak kawanku. Otak ini bukan di luar dari tubuh. Otak ini bikinlah makanannya yang betul. Artinya pakai otak ini kepada yang rasional. Lebih bagus saudara mencuri ketahuan. Enggak, saya sarankan aja kepada pemain togel, bagus mencuri. Ketahuan ada yang dicuri. Merampok, begal. Ini mencari mimpi sama orang gila, mencari mimpi ke dukun-dukun, mencari mimpi kepada setan-setan tak jelas, kepada raja pembohong. Mendingan begal ketahuan, dapat sepeda motornya, dapat emasnya dan sebagainya. Enggak, kita jujur-jujur aja. Malah saya bilang, saya berani sebagai hamba Tuhan dari kelas 2 SMA. Ini, saya enggak main-main. Saya berani mengatakan ini yang paling benar adalah lebih bagus begal mencuri dan merampok daripada minta nomor togel kepada gunung-gunung sana. Percayalah saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan paling benci kepada orang menomor duakan dia. Amin. Bertobat saudara. Saya berani mengatakan itu. Siapa hamba Tuhan yang melawan perkataan saya? Saya mau tahu. Atau siapa jemaat yang berani melawan perkataan saya ini? Perkataan saya bukanlah datang dari saya, tetapi dari firman Tuhan. Dari apa yang dikatakan, jangan ada ilah lain selain daripadaku. Itu hukum Taurat yang pertama. Jangan ada ilah lain selain daripadaku. Jangan ada Tuhan Elohimmu. Khotbah saya belakangan ini apa? Sanggup saudara mengatakan kepada orang tuamu, debatana terida, Tuhan yang nampak, Elohimmu yang nampak, atau Tuhanmu yang nomor 2, bertobat. Jangan pernah mengatakan itu. Siapa yang sudah punya anak di sini? Tolong angkat tangan. Berani engkau mengatakan engkau Tuhan yang nampak kepada anakmu sedangkan engkau di penjara? Bertobat. Ini khotbah yang rasional. Gak diangan-angan, nyata-nyata. Kalau orang tuamu dulu mengatakan kepadamu, kami ini ada orang tuamu yang nampak, maka engkau ketakutan dan sebagainya. Bertobat engkau kalau mengatakan itu kepada anakmu sekarang. Engkau adalah Tuhan yang nampak sedangkan engkau di penjara. Banyak orang tua menjual anak gadisnya jadi pelacur, jadi babi jalang. Bibel itu babi jalang loh, bukan nanti Bibel. Pelacur di situ babi jalang atau wanita sundal. Khotbah saya singgung itu, yaitu masalah bagaimana yang diperingatkan kepada keluarga Hosea. Hosea disuruh menikah sama babi jalang, sama wanita sundal. Jadi bagaimana si Hosea mengatakan kepada anaknya yang melacur, yang mengawini pelacur, dan anaknya menjadi hukuman bagi bangsa Israel. Jadi itu makanya saya bilang di Yesaya 40 ada perikop di situ
Tuhan di atas segala Tuhan. Yesaya 40. Terlalu lama kita buka. Nanti buka di situ. Ada perikopnya di situ. Karena kita tidak bisa menyamakan Tuhan itu sama siapapun. Sama manusia, sama patung, sama gunung dan lembah, sama ciptaannya. Karena apa? Semua ini ciptaan Dia. Bagaimana pencipta saudara samakan kepada ciptaannya? Betul enggak? Atau betul atau betul? Tidak akan pernah saudara dan saya menyamakan penciptanya kepada yang dicipta. Dari mana coba? Secara logika lah dulu. Tetap Dia satu-satunya. Dan kalau kita percaya Jesus Christ adalah Tuhan dan manusia, karena Dia yang menyatakan dirinya di dalam tubuh manusia, makanya disebut Dia anak tunggal. Tidak ada manusia selain seperti Dia. Kalaupun dikatakan kita anak-anak Tuhan, itu lain lagi, bukan anak tunggal kita. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya anak Tuhan, beserta dengan Dia, satu tubuh dengan Dia, maka kita juga anak tunggal daripada Tuhan kita. Amin. Karena kita sudah satu tubuh. Ya, tapi nanti itu bukan sekarang. Nanti. Karena nanti sampai ajal kita tiba. Karena bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi langkah akhir. Ingat ini, saya belum bisa mengatakan surga akan saya raih, belum. Tetapi saya percaya kalau saya tetap bertahan itu. Kalau saya tetap bertahan, saya akan masuk surga, itu saya berani. Hati-hati dengan khotbah saya ya. Iman saya nggak ragu-ragu. Kalau saya bertahan setia sampai mati, saya masuk surga. Tetapi Tuhanlah yang tahu saya setia sampai mati tidak. Itu bedanya. Ingat Rasul Paulus menjelang kematiannya apa dikatakan? Aku tetap berlomba dan berlomba seperti pertandingan. Dia sudah mau melihat ajalnya tiba. Sudah bayang tidak lama lagi aku. Ya, sampai garis finish. Aku tetap mencari kesempurnaan. Baca nanti. Terlalu lama kalau buka-buka kita. Tetap dia mencari kesempurnaan sampai ajalnya tiba. Itulah garis finish. Disinilah ditentukan bahwa kita setia nggak sampai mati. Jadi saya ulangi khotbah saya ini, iman saya iman yang tidak neko-neko, yang tidak tawar-tawar. Saya percaya masuk surga apabila saya setia sampai mati kepada Dia, memegang perjanjiannya. Dan yang rindu melakukan titah-titahnya. Mazmur 103 ada di situ. Kepada orang-orang yang setia kepada perjanjiannya dan yang rindu melakukan titah-titahnya, maka Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dibalaskannya kepada kita sesuai dengan dosa kita. Tidak dibalaskannya kepada kita sesuai dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Dia jauhkannya pelanggaran kita. Terlalu lama nanti kalau saya ungkapkan sampai 22 ayat. Ada di situ Mazmur 103. Ya. Jadi itulah kepada orang yang setia sampai mati, berpegang kepada perjanjiannya dan rindu melakukan titah-titahnya. Inilah orang-orang yang masuk surga. Kembali kepada tubuhmu adalah bait kudus, bait Tuhan. Jadi karena sudah dimulai temanya tadi menegur, kalau saya nggak tegur saudara, nanti saya seperti Yeskiel. Nanti kita buka Yeskiel. Persiapkan sambil saya bicara Yeskiel. Cari di situ. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Muhabaku, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Di mana itu? Coba. Dari Yesaya dulu. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Nahum, Mika, Nahum, Mika. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum. Apa dah? Turun. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Obadiah, Yunus. Amos, Obadiah, Yunus, Mika. Inilah karena saya sudah lama enggak apa ini bisa, saya akan dapatkan. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel.
Hosea, Joel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu baru betul. Nah, kalau saya itu saya ulang, jangan sampai lupa. Harus kita bisa katakan. Udah jumpa ya? Yeskiel ya. Nah, nanti kita baca di situ bagaimana Yeskiel diminta menjadi penjaga Israel yang bisa menegur, yang menyatakan kesalahan. Ya, itulah yang kita renungkan sekarang. Yang satu bagian. Tadi ada 4 bagian. Saya cukup satu bagian saja. Bagaimana saya menegur saudara dan menegur saya juga. Khotbah ini juga kepada saya. Biar tubuh kita ini kita jaga. Dari tidur, dari makanan, ya, dari pikiran, dari kegantengan, dari waktu juga. Orang banyak membuang waktu percuma, ya, bukan diberikan waktu kepada Tuhan lebih banyak. Dari sejak bangun saja mau tidur sampai tidak pernah mengingat Tuhan atau menyebut namanya. Padahal dimintanya begitu bangun setidak-tidaknya bilang terima kasih tuh. Satu kata saja dulu. Ya, enggak usah panjang lebar lah, enggak usah lah. Hanya dia minta aja ada kata terima kasih tidak. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kadang saya bahasa Inggris. Thank you Jesus, thank you Lord. Apapun. Itu spontan. Baru mungkin saya mau pipis lah. Ya kan? Karena waktu tidur air kencing kita itu kita tahan. Ya, enggak salah. Enggak usah kita munafik kalau bangun tidur langsung berdoa ini baca ini dan enggak usah. Tuhan juga tahu kok air kencing kita mau kita buang. Ya, tapi ada satu kata sambil jalan ke toilet, thank you Jesus. Sudah, dia tahu kok itu. Enggak ada sulitnya kan? Hanya satu kata pun datang dari kita, dari lidah kita ini, dia sudah senang itu. Menjelang kita tidur pun nanti, kalau udah mau tidur kan, tidak ada air kencing yang kita tahan, tidak ada air besar yang kita tahan, karena kita siap untuk tidur. Segala-galanya kita kunci pintu dan semuanya sudah selesai. Jadi ada persiapan untuk mau tidur. Tapi kalau persiapan untuk merenungkan firman Tuhan begitu bangun memang sangat mendesak, kita akui. Jadi saya ulangi, bangun tidur setidaknya satu kata, baru saudara buang air besar atau buang air kecil. Karena pada waktu kita tidur, kita menyimpan itu dalam perut kita. Tuhan juga tahu, tidak usah korek sini korek sana, tunggu mandi dulu dan sebagainya, ya. Itu dia melihat hatimu, bukan melihat tubuhmu yang engkau bersihkan. Hatimu yang dilihat. Adakah pengungkapan terima kasih Tuhan? Inilah buktinya bahwa tubuh kita ini baik Tuhan berikan tubuh ini bergloria. Idola patan nida bah, bahasa Nias apa itu? Itu artinya bahasa Nias apa itu? Bahasa Nias kalau mengatakan itulah artinya. Bahasa Niasnya apa? Itulah artinya. Apa? Kuat dulu. Enggak, bukan orang Nias. Enggak tahu. Oh, mau lo bahasa Batak, idodabah. Idodabah. Itulah artinya. Jadi saudaraku, salah satu bukti kita bikin baik Tuhan ini dari sejak bangun sudah bergloria, puji Tuhan. Terima kasih. Sampai kita nanti bekerja dan sebagainya. Tapi kalau saudara dari situ pun tidak bisa, terus pergi ke Lapo Kopi, tanya mimpi sama kawan-kawan. Ini sering saya lihat kok kenyataan gitu. Kedai kopi ada uangnya, minum. Anaknya tak peduli dia, mamanya yang kasih mandi, kasih sekolah, bapaknya langsung kedai kopi, sarapan dan sebagainya. Sampai uang jajannya pun dari mamanya. Sampai siang nanti dia pulang makan. Habislah waktu dari kedai kopi. Karena ada pemberian orang tuanya, ya. Banyak itu dari kilang padi dan sebagainya. Ada uangnya, tenang-tenang aja dari kedai kopi, datang. Dia putarlah uang ini dengan cari rumusan-rumusan togel dan sebagainya. Pulang mandi siang-siang itu, nggak pernah pagi. Ya, menjelang siang atau makan siang baru mandi, balik lagi ke kedai kopi, bahas lagi itu. Sampai malam nanti pulang lagi itu juga. Ini kejadian bukan sedikit. Ini kita harus sadari kawan. Akhirnya apa? Asam lambung naik, bertambah. Perhatikan sekarang usia 40 tahun rata-rata mati gara-gara asam lambung. Apa tidak makanannya Indomie? Ya, saya bukan hanya Indomie, itu satu merek ya. Pokoknya Misaji. Kalau saya bilang Indomie itu salah saya, bisa ditangkap saya.
Misaji itu, udah itu Coca-Cola, kerating deng, dan sebagainya. Saudara tahu nggak itu? Kalau diminum dan dimakan itu bersama-sama racun. Buka di Google. Inilah yang membuat asam lambung itu. Banyak kali bermatian orang-orang yang selalu di kedai kopi, kedai tua, yang berlama-lama itu. Makanan cepat. Coca-Cola, buang angin. Ya, mie cepat itu, saya nggak sebut merek, ya, pakai telur dan sebagainya. Itu aja terus tiap hari, enak, kenyang. Naiklah asam lambung. Dipilos, apa bahasa Indonesia ya dipilos? Apa Pak? Dikemas lah jantungnya. Diremas. Aduh. Udah habis. Hanya hitungan detik. Nggak sampai 1 menit. Selesai. Ini penyakit saya lihat paling nomor 1 sekarang ini. Khususnya di Indonesia saya lihat ini. Yang banyak di kiri-kiri itu. Ya. Jadi saya katakan, hormatilah Tuhan yang memberikan tubuhnya kepadamu, karena Dia bersemayam di situ. Saudara dan saya seorang pendosa, Dia ada di situ. Jadi jangan katakan hanya kepada orang-orang suci lah, kepada orang-orang saleh lah Tuhan ada dalam tubuhnya. Kepada orang berdosa pun ada Dia di situ, berbicara Dia kepada saudara. Ya, jangan salah saudara, ya. Di dalam tubuhmu, di dalam tubuh kita ini, sekalipun kita orang berdosa, bolak-balik bikin dosa, Dia berbicara kepada kita. Cuma saudara nggak percaya, saudara nggak sadari itu. Ditegurnya saudara dan saya. Karena apa? Dari timur sampai barat, kujauhkan pelanggaran kepadamu. Itu sudah kata Daud. Dijauhkannya. Artinya Dia ada sekitar kita, ada di dalam pikiran dan hati kita. Nah, itu satu. Dan kedua, yang lain-lain adalah yang paling parah, ya. Bagaimana orang, ya, memberikan jiwanya ini kepada, ya, okultisme, kepada, ya, kekuatan-kekuatan gaib, kepada roh-roh jahat, ya. Ada yang berbentuk tali pinggang, adalah bentuk makanan, adalah bentuk macam-macam lah itu, ya. Ini yang paling kekejian. Engkau buat di situ Tuhan bersemayam, engkau buat di situ pedukunan iblis dan syaitan ada bersama-sama di situ. Tetapi mereka itu selalu menggagalkan. Bagaimana saudara biar tekun sama Tuhan. Inilah kerjaan si iblis. Dia selalu mengaum-ngaum agar saudara meninggalkan roh Tuhan yang ada padamu. Percayalah. Dan Tuhan tidak mau meninggalkan itu sampai ajalmu tiba. Ya, tadi sudah diingatkan bagaimana yang di sebelah kanan waktu Jesus Christ itu disalibkan. Jika engkau anak manusia sampai kepada kerajaannya, ingatlah aku. Itu juga penjahat saudaraku, sama. Yang di kiri dan kanan sama-sama orang jahat, sama-sama orang berdosa. Bedanya apa? Yang sebelah kanannya sudah tobat, dan yang sebelah kanannya tahu bahwa memang dia adalah anak tunggal Bapa, bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, bahwa dia memang Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dia terberkati oleh karena dilihat matanya sendiri bahwa dia memang Tuhan itu. Makanya dikatakan, jika engkau sudah sampai kepada kerajaan Bapa, ingatlah aku. Dan langsung Yesus mengatakan sebelum napasnya terakhir, hari ini engkau bersama-sama aku di surga, di Firdaus, di Samaim. Ya, jadi tidak panjang-panjang kalau saya mengartikan yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi. Mengingatkan kesalahan itu menegur, menasihati. Sekarang kita buka apa yang saya katakan tadi, Yeskiel. Tolong kita perhatikan dari ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, dari ayat yang pertama, peringatan yang pertama ayat 18, ya kan? Jika seseorang mau melakukan perbuatan jahat, jika engkau tidak menasihatinya, menegurnya, dan yang membuat jahat itu aku hukum mati, maka aku
menuntut nyawanya kepadamu. Itu yang pertama ayat 18. Ya, jika engkau tidak menegur, mengingatkan, ya, mengingatkan orang yang mau melakukan orang berbuat dosa, dan aku menuntut nyawanya akibat perbuatannya, maka engkau Yeskiel kutuntut nyawanya daripadamu. Itu ayat 18. Dan ayat yang kedua, apa dikatakan yang ayat 19? Ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, orang yang membuat dosa itu, dia tidak berbalik dari kejahatannya, ya, dia akan kuhukum mati. Aku tidak menuntut nyawanya daripadamu, katanya ke Yeskiel. Yang penting dia sudah mengingatkan yang jahat itu untuk melakukan kejahatan. Nyawanya tidak akan kutuntut kepadamu. Dan ayat yang ke-20 dikatakan apa? Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan dihukum karena perbuatan dosanya, ya kan? Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ini sama dengan ayat 18 dan 19. Dan ayat yang 21, tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa lagi, ia tetap hidup, dan nyawamu pun engkau selamatkan. Jadi sama-sama diselamatkan. Yeskiel menyelamatkan orang yang mau dihukum sama Tuhan itu, dan orang yang berbuat jahat itu sama-sama hidup. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan daripada pembacaan ini. Apabila Yeskiel tidak mengingatkan orang berdosa dan Tuhan menghukum orang berdosa ini, maka nyawanya dituntut dari Yeskiel dan orang yang berdosa ini akan mati. Dan yang kedua, apabila Yeskiel mengingatkan orang yang berdosa dan Tuhan menghukum orang berdosa ini, dan orang berdosa ini mati, tapi Yeskiel tidak diminta pertanggungjawab nyawa daripada orang yang dihukum. Yang ketiga adalah jika Yeskiel mengingatkan orang berdosa dan orang berdosa itu bertobat, maka orang berdosa diselamatkan nyawanya dan Yeskiel akan terselamatkan nyawanya. Jadi 3 hal yang patut kita renungkan, bahwa Yeskiel ini penjaga Israel yang harus terjadi juga zaman sekarang ini, yaitu hamba-hamba Tuhan harus bisa menegur, mengingatkan orang daripada perbuatan jahat. Ada mungkin pertanyaan bagi saudara, Pak Pendeta tadi mengingatkan tato yang ada dalam tangan saya dan kaki saya, dada saya dan sebagainya. Bagaimana itu? Tuhan memang jelas mengatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga yang membuat tato, ya, banci, bencong, yang merubah tubuhnya, kelaminnya, ya, itu orang-orang yang tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Tapi saya ingatkan saudara seperti Tuhan mengingatkan kita, bukan saya. Bible mengatakan apa? Ya kan? Dia datang untuk orang berdosa. Jadi jangan pernah kecil hati. Belum selesai, ada waktu. Saudara belum mendekati ajal. Sebelum saudara mendekati ajal, bertobat dan minta pengakuan. Tuhan, aku mengaku aku bersalah, membuat tato dalam tubuhku. Aku mengakui dan minta pengampunan. Saudara akan diampuni. Saudara akan diampuni. Ini bukan perkataan saya. Setiap dosa apapun, termasuk yang bikin tato yang saya lihat dari sini, jika saudara mengaku bersalah, minta pengampunan, ya, jadi ada kesempatan. Tapi jangan tambah lagi. Ada bikin 3, saudara tambah, yang 3 ini sudah diampuni. Nanti bikin lagi yang keempat, minta lagi pengampunan. Jangan lagi demikian, ya. Jangan lagi. Jangan ulangi lagi perbuatan yang sama. Karena saudara sudah diampuni, maka saudara pun tidak mengingat-ingat itu lagi. Tidak usah buang itu tatonya. Karena apa? Saya tahu itu biayanya mahal satu. Kalau biaya yang murah itu jadi kudis. Dari rusak itu saya tahu, ya. Tidak gampang membuangnya itu. Bisa orang mati infeksi. Kalau di luar negeri atau dokter yang apa, sebentar memang rapi bersih, uangnya mahal, ratusan juta. Yang saya tahu, ya, bisa mulus lagi. Tapi ratusan juta itu operasi lumayan juga, itu operasi kulit.
diganti kulitnya, diambil dari pantat nanti ditaruh di situ dan sebagainya lah. Tapi saudaraku, tidak ada yang tidak terampuni saudaraku apabila saudara mengaku dosa. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia tetap setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosamu dan kesalahanmu. Tetapi jika kita mengaku, tapi kalau kita tidak mengaku, tidak akan pernah terampuni. Jangan saudara kira kalau dia sudah disalibkan dan dia dibangkitkan, maka dosa terus dia terampuni. Tidak otomatis itu kawan. Tidak otomatis dosa dunia ini terampuni. Kita tetap mengaku dan minta pengampunan, baru dosa kita terampuni. Jadi karena itu makanya firman Tuhan mengatakan apa? Jangan sampai matahari terbenam. Minta pengampunan sama Tuhan. Sama dengan jangan sampai matahari terbenam. Engkau harus mengampuni dosa kesalahan orang yang bersalah kepadamu, sehingga dosamu pun terampuni. Nah, untuk saya katakan tadi, setiap dosa harus kita minta pengakuan. Makanya jangan tunggu besok, lusa, atau tahun depan saya mengaku dosa, yang biasanya banyak melakukan di ujung tahun. Makanya menjelang tahun baru katanya disitulah bernangis-nangisan minta pengampunan sesama saudaranya, kepada Tuhan dan sebagainya. Tidak salah ujung tahun. Tetapi jangan tunggu kawan. Setiap hari biar Tuhan mengampunimu dan saudara dan saya tidak lupakan dosa itu. Jangan sampai lupa. Dan bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lupa? Minta kepada Dia, Tuhan, mampukanlah aku mengingat dosa-dosaku yang belum kuakui kepadamu. Mampukanlah aku Tuhan mengingat ini dosa dari aku kecil sampai sekarang ini. Biar aku mengakuinya dan aku minta pengampunan daripadamu. Maka aku tidak ada lagi dosa yang tidak kuakui daripadamu. Percayalah, ada banyak dosa yang sudah selesai yang saya lakukan. Saudara, mungkin dosa saya lebih besar dari saudara lagi. Kejahatan saya mungkin lebih besar, saudara tidak tahu. Tapi saya tidak pernah tertangkap. Tapi yang pasti, segala dosa itu jika kita akui dan minta pengampunan, maka Dia mengampuni. Kecuali saudara menghujat Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara menghujat Dia sebagai Tuhan, tidak terampuni. Tetapi kalau saudara menghujat Dia sebagai manusia, saudara masih diampuni. Karena pribadi manusia ya tidak mengikat dosa yang saudara lakukan. Tapi pribadi Elohim Bapa di sorga yang ada padanya, jika saudara menghujat Dia, itu tidak. Apalagi saudara sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada dua hal yang saya katakan kepada saudara. Pengampunan dosa dan dosa yang tidak diampuni itu tertulis dalam Bible, bukan perkataan saya. Ya, ada banyak orang keliru mengartikan hujat kepada Roh Kudus. Ya, hujat kepada Roh Kudus berarti hujat kepada Tuhan, bukan kepada manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bukan, tetapi kepada Tuhan. Hujat itu tidak akan pernah terampuni. Kita kembali kepada 2 Timotius tadi. 2 Timotius 3 itu. Coba kita baca ayat 12. Kalau jumpa lagi. Saya suka membaca ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan apa di sana? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Sarupa nadus, menyesatkan dan disesatkan. Ya, itulah makanya saya bilang tadi ada orang berdua ditulis di kertas gambar sapi seolah-olah dia sudah menyembelih sapi ini kepada Tuhan korban bakaran. Ya, dia sambil berdoa, inilah sapi yang kukorbankan kepadamu. Itulah kepada penipu, penyesat. Kepada saudara menyesatkan dan disesatkan oleh raja penipu tadi. Ya, sama-sama saudara disesatkan. Jadi beribadahlah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang harus saudara sama dengan Dia menderita. Bukan sama dengan kebangkitannya saja. Banyak kali manusia egois.
hanya sama dengan kebangkitan dan tidak mau sama dengan kematian. Padahal yang paling penting adalah kita harus sama dengan kematian agar kita baru bisa sama dengan kebangkitannya. Jadi kuasa kebangkitan bisa diterima apabila manusia ikut mati bersama-sama dia. Itu makanya satu tubuh dengan Tuhan. Satu tubuh. Kenapa kita menderita? Yaitu menderita. Orang yang bersalah kita ampuni, musuh kita doakan, ya kan? Ada banyak harta yang kita miliki, kita dermakan dengan kasih yang sebenarnya, ya. Kita tidak memakan sendiri, kita tidak kikir, tidak pelit, ya. Kita memberikan waktu dan sebagainya, ya. Setidak-tidaknya salah satu menderita kita adalah orang berbuat jahat kepada kita balas dengan kebaikan. Karena itu dikatakan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah kesaksian daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi saudara, tanpa penganiayaan, tanpa pembacaan kitab suci, dan saya jelaskan lagi, tanpa merenungkan firman Tuhan, saudara tidak akan terselamatkan. Ya, ada dua hal di sini, yaitu pertama sekali saya ulangi, penganiayaan dan pembacaan yang sekaligus ya merenungkan firman Tuhan. Inilah pertumbuhan iman saudara dan saya. Dua-duanya ini harus kita lalui dalam hidup kita agar kita bisa dimenangkan menjadi petarung-petarung yang sejati yang akan merebut mahkota yang akan diberikan kepada kita sebagai yang pemenang, ya. Kita menjadi pemenang, ya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita renungkan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita doakan, kesempatan ini memuliakan Dia dan kita dimuliakan. Saya tambah sedikit lagi dengan kata yang terakhir. Ada banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan memuliakan manusia. Tuhan juga memuliakan, ya. Pernah saudara dengar itu firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memuliakan manusia? Jujur kita, tolong dijawab. Pernah? Tuhan juga memuliakan manusia. Bukan hanya manusia memuliakan Dia. Buka Mazmur 91 sebagai penutup. Ayo. Kalau nggak pernah saudara dengar, saya tunjukkan Mazmur 91 bahwa saudara dan saya akan dimuliakan. Ya, ini terlalu panjang, ini terlalu habis waktu kita. Ini ada 16 ayat ini saya sudah bisa baca ini tanpa saya baca lagi. Tapi coba di ayat yang ke-15. Ayo kita baca sama-sama. 3 ya. Yang kencang 3 ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai. Aku di situ adalah Tuhan Elohim, ya, pencipta langit dan bumi, El Sabaoth. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa kawanku. Iya, saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi jangan kira kita hanya memuliakan Dia. Luar biasa. Kenapa kita dimuliakan? Kalau orang-orang yang ada dalam kebenaran, Tuhan akan memuliakan itu. Luar biasa. Bahkan dikatakan sama dengan Dia nanti menghakimi dunia ini. Saudara dan saya akan menghakimi dunia dan malaikat. Coba, penghakiman itu bukan ya dimiliki oleh pencipta langit dan bumi lagi, kepada Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan Tuhan. Ya, kepada Dia yang sudah diberikan tahta kerajaan, ya, bersama-sama dengan kita umat yang tinggal sama Dia, menghakimi dunia. Penghakiman itu sudah diserahkan kepada Dia karena Dia sudah setia sampai mati. Yesus setia sampai mati. Dan Tuhan Elohim Bapa di surga yang membangkitkan Dia. Ada banyak orang keliru, seolah-olah ya Yesus sebagai manusia yang membangkitkan dirinya. Itu keliru kawan. Yang membangkitkan Dia dari kuburan adalah Dia sebagai manusia dibangkitkan oleh Bapanya di surga, yaitu Elohim. Ya.
El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Dan yang mati itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi itu pula. Yang mati itu adalah manusia. Secara manusia dia mati, dan dia sudah dikaruniakan untuk hak menghakimi. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi. Terima kasih Tuhan.